warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Nurulis. Di sini saya akan melakukan penyuluhan tentang kontrasepsi implan. Nah, di sini tujuan saya yaitu untuk memastikan pemahaman masyarakat tentang gunanya KB implan atau kontrasepsi implan begitu. Untuk selanjutnya ikuti video dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ibu-ibu. Selamat malam. Selamat malam. Baik, di sini saya mahasiswa dari Stikes Dr. Subandi akan melakukan penyuluhan tentang alat kontrasepsi implan. Ya. Nah, di sini saya akan membagikan leaflet. Ini bisa ibu-ibu baca dulu ya. Ya. Nah, sebelum kita menjelaskan tentang apa itu KB implan, mungkin ibu-ibu di sini ada yang mengetahui KB itu apa? Ya, KB untuk KB KB itu untuk menggambar. KB itu untuk mencegah kehamilan. Oh iya, betul sekali ya Bu ya. Ya. Jadi di sini memang KB itu fungsinya adalah untuk mencegah kehamilan, baik itu KB. Kemudian untuk macam-macam KB itu banyak. Ada KB pil, suntik, kemudian implan itu bisa disebut dengan orang-orang di desa itu KBI susuk Bu ya. Ya. Jadi intinya itu sama saja, kerjanya itu sama, mencegah kehamilan. Cuma untuk keakuratan kesemuanya itu sama-sama akurat tergantung dari pasiennya sendiri begitu. Ibu di sini rata-rata memakai KB apa? Ada pil sama suntik sama implan. Ibu pakai yang mana? Pakai pil. Oh, pakai yang pil. Ya. Jadi pakai yang pil itu memang pemakaiannya itu lebih mudah ya Bu ya. Ya. Banyak juga ditemui di apotik juga ada, kemudian di bidan-bidan tuh banyak pil KB. Ya. Cuma kalau untuk keakuratan, bilang keakuratan Ibu, di sini yang lebih akurat itu adalah KB implan. Nah, KB implan ini pemasangannya itu seperti ini, ada di leaflet, bisa dibaca ya Bu ya. Ya, ya. KB implan disebut dengan alat kontrasepsi bawah kulit. Jadi dia itu ditusukkannya melalui seperti jarum di bawah kulit kita dipasangnya. Oke. Begitu. Kemudian alat kontrasepsi kombinasi yang berupa bahan silastik dan bahan putih lentur. Nah, di sini berarti bahannya itu bukan jarum, melainkan dari bahan elastik tadi itu, silastik atau batang putih yang lentur tadi. Ya. Fungsinya untuk mencegah kehamilan sama seperti KB alat kontrasepsi yang lainnya. Kemudian untuk macam-macamnya, nah di sini macam-macamnya itu ada 3 Bu. Ada Norplan, Implanon, kemudian Jadena atau Implanon. Di sini macam-macamnya itu ada 3 ini. Kemudian membedakan itu dari diameter ukurannya sendiri seperti itu. Kemudian untuk keuntungan dan kerugian, bicara keuntungan dan kerugian, semua KB itu memang ada keuntungan dan kerugiannya. Contohnya yang Ibu pakai tadi adalah KB pil. KB pil itu keuntungan yang lebih mudah dipakai dan mendapatkannya itu juga lebih mudah, lebih gampang. Tetapi untuk kerugiannya itu angka bisa terjadi kehamilan itu lebih besar dibandingkan dengan KB implan seperti itu. Nah, kemudian bicara keuntungan dari KB implan itu yang pertama ada perlindungan jangka panjang sampai 5 tahun. Nah, di sini umur dari KB implan itu bisa mencapai 5 tahun baru bisa pasang KB lagi setelah kita memakai, setelah kita pasang seperti itu. Kalau untuk KB pil tadi kan setiap hari ya Bu ya diminumnya begitu. Kemudian kedua, pengambilan kesuburan yang cepat. Jadi KB implan ini kalau misalkan nanti pasiennya itu setelah pakai KB implan kemudian ingin mempunyai anak kembali, setelah dilepas KB implan itu angka kesuburannya juga lebih tinggi, jadi lebih cepat hamil juga seperti itu. Kemudian yang ketiga, tidak mengganggu kegiatan senggama, dan D, tidak mengganggu produksi ASI. Kemudian untuk kerugiannya menimbulkan gangguan menstruasi. Nah, kebanyakan pasien yang mengeluhkan karena memakai KB implan ini dia itu gangguan menstruasi. Misalkan menstruasi normalnya itu misalkan 7 hari, ini bisa mencapai sampai 14 hari seperti itu. Kemudian bisa juga siklus menstruasinya itu tidak teratur begitu. Kemudian untuk yang kedua, berat badan bertambah. Nah, untuk berat badan bertambah ini
Nah, untuk berat badan bertambah ini kemungkinan hampir kesemuanya itu ibu-ibu yang memakai pil KB itu mindsetnya seperti itu. Berat badan bertambah seperti itu ya Bu ya. Jadi bukan cuma implan saja menurut saya. Kemudian untuk insiden kehamilan ektopik sedikit lebih tinggi. Nah, ektopik itu angka kehamilan ektopik. Jadi angkanya itu semakin tinggi dibandingkan dengan memakai kontrasepsi yang lainnya. Kemudian nyeri kepala. Nyeri kepala ini bisa dibilang karena KB implannya atau dari bawaan penyakit yang lainnya seperti itu. Kemudian yang memperbolehkan dan yang tidak diperbolehkan untuk memakai KB implan. Nah, di sini ada banyak masing-masingnya yang boleh digunakan, yang boleh menggunakan. Jadi yang pertama itu adalah usia reproduksi. Jadi usia reproduksi itu usia dari seseorang akan memulai dari proses kehamilan atau bisa juga untuk awal dari memakai kontrasepsi seperti itu. Kemudian menyusui dan membutuhkan. Nah, maksudnya jadi ibu yang menyusui pun diperbolehkan untuk memakai KB implan karena KB implan yang kita ketahui tadi keuntungannya tidak mengganggu dari produksi sistem ASI seperti itu. Kemudian riwayat kehamilan ektopik juga. Kemudian yang boleh menggunakan kontrasepsi implan. Baik, kemudian yang tidak boleh menggunakan kontrasepsi implan itu yang pertama adalah hamil atau diduga hamil. Nah, ini tidak boleh menggunakan kontrasepsi implan karena takutnya nanti mengganggu pada sistem pada janin yang dikandung atau yang dihamil sekarang. Kemudian untuk gangguan toleransi glukosa, jadi glukosanya itu meningkat, ditakutkannya nanti kalau misalkan memakai kemudian tidak dapat menerima perubahan pola head yang terjadi. Nah, ini pola headnya itu tidak teratur atau pola headnya itu dari awal itu sudah tidak baik, jadi tidak disarankan memakai kontrasepsi implan. Kemudian untuk sistem kerjanya, cara kerja dari kontrasepsi implan ini, yang pertama lendir serviks menjadi kental, mengurangi transportasi sperma, mengganggu proses pembentukan endometrium sehingga sulit terjadi implantasi dan menekan ovulasi yang mestinya. Jadi ovulasi di sini kan yang berperan untuk membentuk dari sistem janin dari bayi itu sendiri. Nah, di sini ditekan, jadi terhentilah dari sistem pembentukan bayi tersebut. Kemudian seperti itu. Jadi dari sini kita sudah menjelaskan tentang apa itu KB implan. Nanti mungkin ibu-ibu ada yang mau ditanyakan? Ya, kalau darah tinggi itu nggak boleh pakai implan ya? Oh, jadi begini Bu. Nah, keuntungan dari KB implan itu sendiri, ibu-ibu yang riwayat hipertensi atau darah tinggi itu diperbolehkan untuk memakai KB implan karena tidak mengganggu pada implannya dari sistem, karena tidak mengganggu pada riwayat kesehatannya itu sendiri seperti itu. Ibu nggak boleh kok pakai implan darah tinggi. Tidak apa-apa Bu, sebenarnya itu tidak apa-apa. Malah yang tidak diperbolehkannya itu mungkin yang tidak diperbolehkannya itu waktu ibu ketika pada saat akan memasang implan, tetapi kadar darah tingginya itu waktu meningkat. Oh, iya. Jadi memang tidak diperbolehkan waktu darah tingginya itu meningkat, begitu. Apabila kalau sudah hipertensinya itu menurun, baru diperbolehkan seperti itu. Takutnya ini kan sistem dari kerja dari KB implan ini kan ditusukkan. Nah, takutnya nanti waktu pasiennya itu hipertensi kemudian dipasang ditusukkan, darahnya nanti muncrat seperti itu. Takutnya. Oh iya. Baik, ada yang ditanyakan lagi? Ya udah, makasih. Baik, kalau tidak ada saya tutup ya Bu ya, penyuluhan pada malam hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Katu.